Oke baik sahabat Ibu Mukti, balik lagi bersama saya Bayu Nugraha dan juga Kang Ius di program acara Kata Kang Ius. Nih kita udah di segmen terakhir ya Kang ya. Ya, kita segmen terakhir dan kita masih ada di sini menikmati suasana akhir pekan. Betul. Di Kongji Cafe, Sentra Grosir Cikarang. Buat kalian yang masih bingung ya, mau kemana weekend, malam, pagi, pagi jam berapa bukanya? Jam 9. 10 dah. 10 deh ya. Dari jam 10 sampai jam 9 malam bingung mau kemana liburannya atau mau nongkrong di mana, nongkrong aja di sini di Kopi Kongji. Siapa tahu ketemu kita ya. Iya betul. One stop shopping sambil nonton talk show. Bener banget. Ya. Kalian tadi kesini pakai apa? Ah itu dia. Saya pakai angkot. Pakai angkot. Deket sih ya. Bukan udah lama ya bernostalgia naik angkot. Nunggu pinggir jalan gitu kan. Aku terakhir naik angkot kapan ya? Nah itu. Udah lama banget deh. Ya asik juga sih sebenarnya naik angkot itu, kadang-kadang kita naik angkot ketemu teman baru. Betul. Ketemu orang tua yang nasehatin kita. Iya. Unik-unik kalau naik angkot iya, tuh kan? isinya. Terus ketemu dompet jatuh. Kalau ketemu dompet balikin apa enggak? Gimana isinya? Oh iya. Kalau ada isinya. Kalau ada isinya. Ya, tapi memang angkot itu di Kabupaten Bekasi cukup banyak juga ya. Kadang-kadang saya berpikir begini. Ya memang sekarang nih yang kejadiannya apa ya? Trayek angkot itu kan belum rata ya. Misalnya jurusan Cikarang Sukatani nih K38. Banyak banget itu. K38. K berapa ya lupa lagi. Pokoknya Cikarang Sukatani. Kabupaten banyak banget angkot jadi bingung. Atau yang viral K17. K17 deh tuh. Biasanya banyak di berita itu. Cikarang Cibarusah. Cikarang Cibarusah. Iya, atau Cikarang Cibitung. Cikarang Cibitung. Iya. Sebenarnya kalau misalnya banyak trayek yang subur itu kita lebih asik ya kemana-mana bisa naik angkot ke Bekasi. Angkot jurusan Cikarang Muara Gembong. Kan belum ada ya? Belum ada. Ada juga Elep. Itu yang nggak tahu juga, kita ngebayanginnya juga memang masih prihatin juga sih sebenarnya ya, karena memang mungkin belum ramai karena memang penumpangnya juga nggak ramai kan. Tapi kan angkot di Kabupaten Bekasi kebanyakan nggak sih? Ya dibilang banyak ya banyak kalau memang di rutenya yang ramai, tapi kalau misalnya dibilang sedikit juga sepi juga kalau untuk rute-rute tertentu ya. Mungkin itu kedepannya sih harus ada pemerataan rute. Terus juga bagaimana solusinya kalau misalnya rute dibuka baru nih tapi sepi juga kan, kasihan juga supirnya kan untuk setoran segala macam ya. Ya kita juga berterima kasih sebenarnya supir-supir angkot kan jasanya banyak juga ya. Kan tidak semua orang punya mobil pribadi. Mas Bayu tidak punya motor sendiri, banyak juga ya. Kalau nggak ada angkot naik ojek kan lebih mahal. Misalkan kayak gitu kan, naik ojol mungkin lebih mahal. Angkot itu yang mungkin sebagai salah satu alternatif. Sarana transportasi yang boleh dibilang murah lah ya. Murah. Nah kedepannya kita malah berpikir, bayangin ya, bermimpi kali ya. Bagaimana kalau kita ingin bahwa angkutan umum di Kabupaten Bekasi itu lebih layak, lebih nyaman. Betul. Kita kemana-mana bisa naik angkot. Mungkin angkotnya ada AC-nya kali ya. Ber-AC, ada apa ya? Ada TV-nya. Ada TV-nya. Bisa karaokean. Nggak ada masalah dong. Maksudnya keinginan. Ada kafenya di dalam. Coy, gede amat tuh angkot. Ada juga kantin. Angkotnya segede apa itu ya? Angkot segede apa? Ya. Tapi ya emang nggak menutup kemungkinan kita berharapnya ada angkot-angkot yang seperti itu gitu. Nah, siapa tahu ke depan. Tapi di kota lain ada nggak sih angkot yang lebih? Kalau nggak salah tuh angkot yang lebih nyaman. Bogor deh. Bogor ya? Itu AC ya? Ada AC, dia full musik gitu-gitu. Cuma lupa aku trayeknya kemana. Yang jelas ada di Bogor tuh ada. Iya. Tapi memang salah satu inovasi yang sedang dirintis oleh pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Dinas Perhubungan sekarang itu katanya di sub itu sedang menyiapkan ada angkutan kota yang berbasis online ya. Oke. Nah ini menarik juga ya. Ini kita lihat beritanya nih. Nah, ini beritanya. Mana nih? Ya, jadi Dinas Perhubungan Kabupaten Bekasi tengah mempersiapkan angkutan umum atau angkot berbasis online. Jadi nanti para penumpang ini
tidak lagi membayar jasa angkot dengan uang tunai tapi dengan non tunai atau non cash. Kayak gimana ya? Pakai kartu atau apa? Pakai kartu bisa. Kayak busway kali ya? Mungkin. Scan gitu kan sekarang emang uangan tuh elektronik. Nah iya betul. Ini beritanya kemarin disampaikan Pak Yana Suyatna waktu PLT di Kabupaten Bekasi. Jadi pihaknya ingin ada angkutan online berbasis non cash, angkutan online jalur trayek lebih kepada digital. Jadi penumpangnya melakukan pembayaran dengan menggunakan kartu. Asik kan ya? Jadi nanti kita nggak mikirin uang tunai kan? Ketika ada di angkot, mungkin kalaupun mau disisihkan buat yang ngamen apa, buat sedekah. Betul. Uangnya tetap harus ada. Tapi Kang, ini akan berbenturan nggak sih sama pengusaha angkot? Kalau misalnya berbasis online ya, ya ini mungkin kedepannya kan ada kajian-kajian. Pada intinya pemerintah Bapak Pemda itu ingin menyediakan layanan angkutan umum yang nyaman untuk masyarakat, kan begitu. Dan juga tentunya yang lainnya adalah bagaimana supaya lebih tertib dan tidak memunculkan apa itu namanya kemacetan lalu lintas, ya kan? Ya, jadi itu mungkin perlu kerjasama dengan Organda ya, organisasi angkutan Organda lah ya. Itu juga tentunya akan digandeng juga ya. Pastinya kita berharap ke depan sih akan lebih nyaman lagi. Dan termasuk juga sekarang kan kondisi angkot-angkot di Kabupaten Bekasi sekarang itu kan katakanlah memang banyak juga yang mungkin sudah tua ya, sudah tidak layak untuk beroperasi. Nah ini makanya juga bahwa berdasarkan data dari Dinas Perhubungan Kabupaten Bekasi bahwa jumlah angkot lolos uji di Kabupaten Bekasi ini masih sangat sedikit ya Mas Bayu ya. Ya gimana? Bahkan kurang dari 10%. Kurang dari 10% ya. Berarti 90% lebih angkot di Kabupaten Bekasi tidak layak jalan. Tidak layak jalan ya. Ya, dan sebenarnya pemerintah Kabupaten Bekasi sudah memberikan kemudahan dengan biaya terjangkau para pengusaha angkot untuk melakukan uji kelayakan angkotnya ya. Nah, sebetulnya biaya uji kelayakan kendaraan itu berapa sih Kang Yus? Jadi katanya sih murah. Murah ya? Murah ya. Iya, jadi uji kelayakan ini memang harus ditempuh karena memang menyangkut keselamatan penumpang, menyangkut kenyamanan masyarakat ya. Jadi minimnya jumlah angkot layak uji ini memang dikhawatirkan berpengaruh terhadap keselamatan penumpang ya, sebab layak tidaknya angkot dioperasikan ini tidak mudah diketahui masyarakat. Layak enggak kan? Gimana ya? Secara packaging mungkin kita orang awam, oh ini baik-baik aja. Iya, padahal tapi ternyata remnya belum ataukah mungkin ya pokoknya dari segi dalemannya tuh ternyata udah nggak layak. Karena masyarakat kan nggak paham ya. Nah, itu kan. Kita kan cuma lihat luarnya aja. Itulah. Luarnya bagus, oh ya udah berarti layak gitu. Tapi padahal kenyataannya nggak gitu. Kemarin seperti disampaikan Pak Yana Suyatna ya, apa kabar Pak Yana, sehat ya? Sehat benar-benar. Alhamdulillah. Pak Yana bilang standar harga yang ditetapkan per unit angkot itu untuk melakukan uji kelayakan hanya 45.000, Mas Bayu. 45.000 itu per? 45.000 selama 6 bulan. Jadi setahun 12 bulan dibagi 2, 45.000 kali 2 90.000 setahun. Setahun kurang 100.000, kurang dari 100.000 kan untuk uji kelayakan. Jadi masalahnya di mana nih? Nah itu masalahnya ya mungkin mungkin situasi juga ya, sekarang lagi pandemi, mungkin penumpang sepi atau mungkin belum sempat datang atau gimana ya. Tapi yang pasti uji kelayakan ini penting ya, karena memang ya itu tadi menyangkut keselamatan penumpang dan ketenangan dari para pemilik angkot dan supir angkot itu sendiri kan. Betul. Gitu. Nah, sekarang kalau mau kita kalau kita mau kompetitorin gitu ya Kang ya. Pemkab akan mengeluarkan angkot berbasis online. Nah, sementara sebelum ada angkot berbasis online ini, emang sudah ada angkot-angkot yang lain konvensional. Saya sebagai customer, sebagai pengguna, otomatis akan memilih kendaraan atau angkot yang
menurut saya layak. Lebih nyaman. Lebih nyaman. Yang pakai kartu itu misalnya. Misalnya yang tidak harus membayar cash, bisa pakai kartu, atau ya dari packagingnya dulu deh, angkotnya tuh kelihatannya layak untuk dinaikin, sama angkot yang konvensional mungkin nggak layak untuk dinaikin. Nah ini tuh mungkin jadi salah satu ini kali ya, colekan buat angkot-angkot konvensional. Ya mungkin tidak bisa sekaligus ya, mungkin bertahap ya. Yes. Artinya mungkin di Kabupaten Bekasi nanti ada angkot online, kayak ojek lah, apa? Ojek online dan ojek. Yes. Ada angkot online dan angpang. Mobil online. Apa? Angkot pangkalan ya Pak? Ya, bukan. Non online. Opal. Apa ojek namanya? pangkal. Iya. Jadi masih ada pilihan masyarakat. Bisa naik angkot pakai kartu, yang online, yang tidak harus cash, atau yang pakai biasa lah, gitu kan? Ya mungkin ada pilihan-pilihan tersebut, dan tentunya juga masyarakat nanti bisa membandingkan kan, oh ternyata enakan angkot online gitu kan, ya mungkin barulah dia memproses atau membeli kartunya seperti kita naik itu mungkin ya, busway gitu ya. Yes. Dan mungkin satu lagi terkait dengan masalah dunia perangkotan di Kabupaten Bekasi. Selama ini kan banyak tudingan bahwa angkot menjadi salah satu penyebab dampak kemacetan. Terjadi kemacetan gitu. Padahal nggak juga itu. Jadi sebenarnya yang menjadi dampak kemacetan adalah kalau ada kereta lewat ya macet. Oh iya benar. Karena jalannya ditutup dulu ya. Iya, atau misalnya ada motor-motor yang tidak disiplin juga bisa jadi macet juga. Tapi ya memang ya gimana juga kita berharap kan ada kesadaran dari semua pengendara, baik mobil pribadi maupun angkutan umum, termasuk para supir angkot ya memang jangan sampai sih memunculkan kemacetan, misalnya ngetem di sembarangan gitu kan, atau misalnya menaikkan penumpang atau menurunkan penumpang di pas belokan gitu kan. Ya ini juga mungkin satu yang harus dibenahi ke depannya ya. Dan ada itu edukasi. juga jadi salah satu faktor kemacetan kan. Iya. Mungkin kalau perlu gini Mas Bayu ya, ke depan itu ada bikin award. Award apa nih? Supir angkot teladan Kabupaten Bekasi mendapatkan trofi, piagam, dan uang pembinaan sebesar 100 juta rupiah. Ya Allah. Wow, gitu kan? Disponsori oleh Kongji Cafe. Oh iya benar. Iya kan? Bisa jadi. Jadi lomba bawa angkot, lomba bukan lomba apa ya? Jadi misalnya gini, hari ulang tahun Kabupaten Bekasi kemarin ke berapa? Ke-71. Nah, nanti HUT Kabupaten Bekasi ke-72. Itu biasanya kan yang jadi mendapat penghargaan kan guru terbaik, dosen terbaik, siswa terbaik atau apa lagi. Nanti ada supir angkot terbaik Kabupaten Bekasi. Disiplin, penuh edukasi. Angkotnya layak pakai. Terus ramah dalam melayani penumpang. Tidak ngegetok penumpang. Misalnya 5.000 jadi 15.000. Cuma kan PR juga ya buat pemerintah. Jumlah angkot di kabupaten sendiri berapa coba? Pesertanya ya? Gimana nyeleksinya? Nyeleksinya? Tapi kan bisa aja melalui voting dari netizen misalnya. Silakan Anda laporkan. Bisa jadi. Menginformasikan siapa supir angkot di daerah Anda yang dianggap paling disiplin, paling baik, paling tertib, sopan kepada penumpang, dan dicalonkan sebagai supir angkot teladan di Kabupaten Bekasi. Boleh. Jadi memacu ya, memacu. Kalau hadiahnya 100 juta, Mas Bayu bisa jadi menyamar pura-pura jadi supir angkot dulu kan? Berarti abis ini pulang naik angkot lagi? Kita mau naik angkot lagi. Iya. Cari angkotnya yang ini ya, yang agak enakan ya. Saya cari angkot yang kosong biar bisa selonjoran. Iya. Iya benar. Tapi rata-rata sekarang angkot sih kosong ya, nggak sepenuh dulu ya. Iya. Kalau sekarang angkot masih ada yang masih longgar-longgar lah ya. Borongan nih misalnya, Bang. Udah saya anterin pulang gitu kan. Ke Cibitung. Iya. Pokoknya setoran hari ini saya yang bayar. Waduh. Berbagi rezeki boleh. Waduh.
Jadi Kang Ius nanti diangkut bisa selonjoran, bisa tiduran bebas. Udah saya sewa. Kang Ius, makasih banyak waktunya hari ini ya. Ya, sama-sama. Nanti kita ketemu lagi minggu depan untuk membahas berita-berita yang lagi hits di Kabupaten Bekasi selama sepekan tentunya ya. Sahabat Tiba Mukti, terima kasih udah nonton kita dari awal sampai akhir. Jangan lupa saksikan terus program acara Kata Kang Ius bersama saya Bayu Nugraha dan juga Kang Ius. Kita berdua pamit undur diri untuk hari ini. Cukup, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.